Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Dwi Ananda. Nah, saya dari manajemen 641 4 dan NIM saya 64 24 0260. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif berperan penting dalam humanisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi atau yang disebut juga dengan IPTEK. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendorong universalisasi, melepaskan simbol dari kepentingan kelas sosial tertentu, dan transendentalisasi peningkatan kebebasan manusia secara spiritual yang menjadi landasan untuk melawan dehumanisasi yang diakibatkan oleh sains dan teknologi. Dan yang pertama kita bahas urgensi Pancasila dalam IPTEK. Pancasila memberikan kerangka etika dan moral dalam pengembangan IPTEK yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, pengembangan IPTEK saat ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, dari orientasi Barat, IPTEK di Indonesia cenderung mengadopsi nilai-nilai Barat dan belum sepenuhnya mencerminkan budaya lokal. Yang kedua ada hegemoni pasar, pendidikan dan penelitian lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada eksklusivitas, pengembangan IPTEK hanya bisa, pengembangan IPTEK hanya melibatkan kalangan elit dan belum menyentuh masyarakat luas. Dan yang selanjutnya ada peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila memiliki dua peran penting dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama ada sebagai landasan kebijakan dan yang kedua sebagai landasan etika. Kita bahas dari landasan kebijakan. Eh, Di landasan kebijakan ini yang pertama ada menghormati keyakinan agama masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya mengembangkan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempersatukan bangsa. Dan yang ketiga memberikan akses merata terhadap pendidikan iptek bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan asas keadilan sosial. Dan kita bahas berikutnya ada landasan etika. Iptek harus menghargai harkat dan martabat manusia. Dan berikutnya teknologi harus meningkatkan kualitas hidup tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Meningkatkan kualitas hidup dan mempersatukan bangsa. Dan berikutnya, ciri ekonomi Pancasila dalam IPTEK. Menurut Profesor Mubiarto, pengembangan ekonomi Pancasila memiliki 5 ciri utama, yaitu yang pertama itu ada penggerak ekonomi, berlandaskan moral sosial, bukan hanya profit. Dan yang kedua ada pemerataan sosial, menekankan keadilan sosial dan kesetaraan. Yang ketiga ada nasionalisme ekonomi, kebijakan ekonomi harus mencerminkan jiwa yang nasionalisme. Dan yang berikutnya, keempat, koperasi sebagai pilar ekonomi. Bentuk usaha patungan yang mencerminkan nilai gotong royong. Dan yang kelima, ada keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi untuk menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Dan yang selanjutnya ada Pancasila sebagai pedoman etis ilmuwan dan teknisi. Nah, setiap sila Pancasila memberikan arahan kepada ilmuwan dan teknisi. Kita mulai dari yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi etika profesi dan memanfaatkan ilmu untuk kebaikan umat manusia. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati hak asasi manusia dan memprioritaskan kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, Persatuan Indonesia mendorong kerjasama yang sinergis antar individu dan antar bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan pemerataan manfaat teknologi dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menghindarkan pengembangan iptek dari pengaruh kapitalisme, globalisasi, dan konsumerisme. Yang terakhir, mengarahkan iptek untuk meningkatkan kualitas. Hidup masyarakat secara menyeluruh adil dan berkelanjutan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, iptek dapat diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga membangun karakter bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Oke, mungkin sudah cukup presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya pamit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.